Inggris sekarang ini lagi di persimpangan jalan. Mereka lagi pusing mikirin peran mereka di dunia. Soalnya tekanan dari dalam negeri dan luar negeri makin berat. Nah pertanyaannya, gimana caranya negara besar kayak gini bisa beradaptasi saat ambisi besar mereka terbentur sama kenyataan? Nah, selama puluhan tahun kan kita sering lihat gambar kayak gini. Ini udah jadi ciri khas Inggris di mata dunia. Bantuan datang kemana aja yang butuh. Simbol soft power dan jangkauan global mereka. Tapi, gambar ini cuma sebagian kecil dari cerita besarnya. Di balik layar, ada perubahan besar-besaran yang lagi terjadi. Dan ini dia nih inti masalahnya. Coba bayangin jungkat-jungkit. Di satu sisi, ada ambisi gede buat tetap jadi pemain penting di dunia. Di sisi lain, anggaran di dalam negeri makin tipis. Nah, tarik-tarikan inilah yang akhirnya maksa Inggris buat, nulis ulang semua aturan main kebijakan luar negeri mereka. Jadi, pertanyaan gedenya sekarang, gimana caranya Inggris bisa tetap relevan di dunia yang makin kacau ini, sementara anggaran mereka dipotong terus? Ini bukan lagi pilihan loh, mereka harus berinovasi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngerti apa yang Inggris lakuin di luar sana, kita harus lihat dulu apa yang terjadi di dalam negeri mereka. Semuanya itu dimulai dari perombakan total di dapur diplomasi mereka. Coba lihat angka ini deh, minus 8,3%. Ini adalah penurunan belanja real setiap tahun. Ini bukan cuma penyesuaian biasa ya, ini pemotongan paling gede dibandingin semua departemen pemerintah lainnya. Bener-bener perombakan total. Dan masalahnya bukan cuma soal duit loh. Coba bayangin, sampai 1/4 staf diplomatik mereka bisa kena PHK. Tujuannya sih mulia ya, mau bikin tim yang lebih lincah dan modern. Tapi tetap aja, ini perubahan yang radikal banget dan bakal ngubah wajah diplomasi Inggris untuk selamanya. Nah, yang paling kena imbasnya itu dana bantuan pembangunan atau yang biasa disebut ODA. Ini tuh dana yang khusus buat bantu negara-negara berkembang. Karena dananya dipotong, ya jelas Inggris nggak bisa lagi bantu semua negara kayak dulu. Mereka harus pinter-pinter milih mana yang mau diprioritaskan. Terus gimana dong respons mereka? Nah, mereka bikin program namanya FCDO 2030. Intinya mereka mau bikin departemen yang lebih ramping tapi lebih tajam. Caranya? Mereka fokus ke area-area yang paling penting, ngejar dampak yang beneran kelihatan, dan banyak investasi di teknologi biar kerjanya lebih efisien. Ini pertaruhan besar sih, buat bisa dapat hasil lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Oke, jadi diplomasinya dibikin lebih ramping. Terus Inggris cari cara lain buat nunjukin kekuatannya. Dan mereka kembali ke akarnya, ke kekuatan sejarah mereka, lautan. Pertanyaannya sekarang, apa warisan maritim yang hebat ini bisa dibangkitkan lagi buat sukses di era ekonomi modern? Tapi coba kita lihat faktanya. Meskipun sejarah maritimnya keren banget, armada kapal berbendera Inggris sekarang cuma ada di peringkat 24 dunia. Jauh banget ketinggalan dari raksasa kayak Panama dan Liberia. Jelas perjalanannya masih panjang. Terus kenapa sih ini penting banget? Gini, lebih dari 90% perdagangan dunia itu lewat laut. Jadi, kalau bisa mengontrol sedikit aja dari lalu lintas ini, pengaruh ekonominya bakal gede banget. Kapal-kapal ini kan ibarat urat nadi ekonomi global. Jadi apa rencananya? Ada 3 langkah utama. 1. Pajaknya diubah biar perusahaan-perusahaan perkapalan mau balik lagi. 2. Investasi gede-gedean di perkapalan ramah lingkungan buat ngincer pasar masa depan. Dan 3. Bikin yang namanya pelabuhan bebas atau free ports buat jadi magnet perdagangan dan inovasi. Oke, itu tadi kan strateginya di atas kertas. Tapi gimana pas praktiknya, pas ada krisis beneran? Nah, sekarang kita coba uji pendekatan baru ini di 3 kasus nyata yang situasinya beda-beda banget. Pertama, kita lihat Ukraina. Sejak invasi Rusia, Inggris ini kan jadi salah satu pendukung utamanya Kiev. Tapi dukungan itu wujudnya kayak gimana sih sebenarnya? Komitmen mereka gede banget. Hampir 11 miliar pound buat bantuan militer. Tapi yang menarik, ada juga lebih dari 5 miliar pound buat bantuan non-militer. Ini macam-macam, dari bantuan kemanusiaan sampai jaminan pinjaman. Nah, ini contoh pendekatan yang fokus tapi tetap komprehensif. Lanjut ke kasus kedua, ini beda banget. Di sini lawannya bukan negara, tapi kelompok non-negara yang gangguin salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Nah, ini jadi ujian nyata buat kemampuan maritim Inggris. Menariknya, respons Inggris itu nggak langsung main serang.
Awalnya, mereka bikin koalisi pertahanan dulu. Baru deh setelah serangan terus-terusan terjadi dan dapat lampu hijau dari PBB, mereka gabung sama AS buat melakukan serangan yang lebih terarah. Ini nunjukin banget kalau strategi mereka sekarang itu sangat bergantung sama sekutu. Ini alasan resmi dari pemerintahan mereka. Coba perhatiin kata kuncinya. Terbatas, perlu, dan proporsional. Jadi tujuan mereka itu bukan mau perang besar-besaran, tapi cuma operasi yang terukur buat mengamankan lagi jalur pelayaran. Dan tentunya sesuai sama hukum internasional. Terakhir, kita ke Gaza. Ini krisis kemanusiaan yang rumit banget. Tantangannya di sini bukan soal militer, tapi gimana caranya ngirim bantuan ke tengah situasi yang super sulit. Ini butuh pendekatan dari segala penjuru, nggak bisa cuma satu cara. Dan Inggris benar-benar ngerahin semua yang mereka punya. Angkatan laut mereka buka jalur bantuan lewat laut. Angkatan udaranya nerjunin bantuan makanan dari udara. Terus di darat, tim medis mereka bikin rumah sakit lapangan. Nah, ini contoh sempurna dari strategi baru mereka. Fleksibel, fokus, dan main di banyak medan sekaligus. Jadi, setelah lihat semua contoh tadi, apa kesimpulannya? Jelas banget ada pergeseran strategi yang besar. Inggris lagi ibaratnya nulis ulang buku panduan tentang peran mereka di panggung dunia. Intinya begini, udah bukan zamannya lagi Inggris berusaha jadi pahlawan di semua tempat. Kebijakan luar negeri mereka yang baru itu lebih soal intervensi yang tajam, gerak cepat, dan yang paling penting selalu kerja bareng sama sekutu-sekutu mereka. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Model yang lebih ramping, gesit, dan mengandalkan sekutu ini mungkin emang jawaban cerdas buat kondisi anggaran mereka sekarang. Tapi, di dunia yang tantangannya makin besar dan makin rumit, apa cara ini bakal cukup buat Inggris mempertahankan pengaruhnya? Nah, cuma waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu.